Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Perhatikan. Begini ya, saya mohon maaf ini kebetulan di daerah saya hari ini cuaca tidak bersahabat. Jadi agak sedikit terganggu ya. Sebenarnya nggak masalah, tapi biasanya kalau cuacanya tidak bersahabat, biasanya karena saking menekan angin terus hujan sebentar lagi akan turun deras, jadi biasanya ada pemadaman. Jadi makanya untuk menghindari hal seperti itu, maka saya putuskan hari ini mungkin saya tidak akan menyampaikan materi, melainkan saya hanya akan menyampaikan materinya secara ringkas, dan selebihnya nanti kalian tinggal membaca gitu aja ya, karena saya yakin kalian sudah paham masalah materinya, karena mungkin sudah sebagian besar sudah tahu hulu itu apa ya. Jadi nanti saya akan berikan ringkasan singkat saja mengenai materi hulu ini seperti apa, dan nanti selebihnya bisa kalian pelajari sendiri ya. Oke, baik, sebelumnya saya sampaikan bahwa hari ini perkuliahan kita sudah memasuki pertemuan ke-13. Itu artinya sudah tidak lama lagi materi kuliah MK Fikih Munakasyah 1 akan berakhir. Kurang lebih pertemuan 15 akan segera kita lalui dan itu berarti sudah selesai. Jadi saya berharap materi ini atau materi yang sudah kita dapatkan sejak pertemuan 1 sampai hari ini pertemuan 13 bisa dipahami dengan baik dan setidaknya bisa dimanfaatkan sebagai bekal pengetahuan kalian nanti pada saat eh, Anda akan menjalani profesi sebagai lulusan prodi Hukum. HKI, ya prodi HKI yang notabene prodi lulusan HKI itu lebih banyak pada profil lulusan yang bergerak di bidang hukum Islam atau hukum positif Islam. Misalnya seperti advokat, kemudian apa itu ada hakim, kemudian pengawas syariah, penghulu dan lain sebagainya. Ya minimal nanti ada kalau secara umum tidak terlibat di dunia profesi tadi, ya minimal di kehidupan kalian masing-masing di kampung, di daerah kalian masing-masing, pada saat misalnya ada temannya yang bingung mengenai hukum begini bagaimana, kakang, teteh, pasti Anda bisa jawab. Jadi itu ya manfaatnya semoga bisa diresapi seluruh materi ini dari awal sampai akhir dan bisa menjadi bekal ketika kalian menjalani kehidupan di masa akan datang ya. Oke baik, dan berikutnya saya akan bagikan link absensi ya untuk hari ini. Hari ini tanggal 24 November 2025, kelas HKID. Nanti silakan diisi link absensinya untuk bisa mencatat kehadiran ya. Oke baik, sekarang saya sudah saya bagikan, bisa dilihat di chat room masing-masing. Silakan, saya berikan waktu secukupnya, sekitar 1-2 menit untuk mengisi absensi. Mangga, Katuran, silakan.
Baik, sudah ada dua orang yang lima orang yang mengisi absen. Sudah ada 7, 8, sudah ada 8, 11 ya. Dari hari ini yang hadir 17 orang. Jadi masih ada 6 orang yang belum mengisi. Baik, saya lanjutkan ya supaya selesai cepat ini karena kondisi cuaca di daerah saya yang tidak bersahabat. Bahkan ini bentar lagi mau deras ini. Jadi kalau bisa secepatnya ini. Jadi begini. Oke, baik. Materi kita adalah tentang hulu. Jadi hulu itu sebenarnya adalah materi yang berhubungan dengan adanya inisiatif perempuan dalam mengajukan pemutusan pernikahan. Sementara dalam Islam, hak talak itu hanya ada pada suami. Istri tidak punya hak untuk menjatuhkan talak, apalagi memutuskan talak. Nah, bagaimana jika suatu saat ada kejadian yang merugikan istri, di mana istri tidak diperlakukan tidak adil, misalnya diberikan dizolimi atau di, di apa itu disakiti, tetapi dia tidak bisa memutuskan, tidak bisa melakukan polisi untuk mengakhiri pernikahan. Sebab kalau tanpa adanya pemutusan pernikahan, maka hidupnya akan sengsara, gitu ya. Dan sebagaimana? Nah, ternyata Islam memberikan ruang yang cukup buat perempuan. Memang hak talak ada di pihak suami, tetapi istri juga punya kompetensi atau bahasa sekarang ini kompetensi punya punya wilayah sendiri untuk menentukan pilihan, yaitu melakukan proses khulu. Jadi khulu sebenarnya adalah putusnya pernikahan dengan adanya tebusan yang dibayarkan oleh istri kepada suami. Jadi talak tebus istilahnya atau cerai tebus. Khulu adalah cerai tebus di mana istri ketika merasa hubungan pernikahannya dengan suami sudah tidak bisa diteruskan, maka dia berhak untuk mengajukan khulu dan istri wajib menyediakan iwat atau tebusan. Nah, kira-kira seperti itu khulu. Nah, nanti masalah rukun khulu, kemudian syarat-syarat khulu, kemudian hukum khulu bisa kalian baca sendiri di modul yang sudah saya upload sebelumnya. Dan yang terakhir yang perlu saya ingatkan, yang perlu saya sampaikan terkait khulu itu adalah pada perbedaan antara khulu dengan cerai gugat. Dalam hukum positif di Indonesia ada persoalan misalnya. Kira-kira bagaimana jika ternyata secara ekonomi perempuan itu tidak memiliki kemandirian atau tidak punya kemampuan dalam ekonominya? Mungkin kalau Anda lihat ya, khulu akan terjadi jika perempuan punya kemampuan untuk menyediakan iwat atau uang agar uang itu diberikan kepada suaminya untuk mengakhiri pernikahan mereka. Ini syarat khulu harus ada dalam khulu. Syarat tebus, syarat iwat harus ada dalam khulu. Tapi bagaimana jika ternyata istri tidak punya kemampuan ekonomi yang memadai? Boro-boro menyediakan iwat, makan sehari-harinya aja masih tergantung pada suaminya. Tapi suaminya sudah cenderung bersikap tidak adil atau mungkin menzalimi dirinya. Nah, ini menjadi dilema bagi istri. Jika penerapan khulu di Indonesia begitu mutlak dan tidak ada pilihan lain, maka ternyata di hukum positif di Indonesia ada satu cara atau mekanisme yang digunakan oleh para pencari keadilan di pengadilan agama lebih khusus untuk melakukan upaya-upaya bagaimana agar pernikahannya itu punya jalan keluarnya jika terjadi selisih, jika terjadi konflik, jika terjadi permasalahan. Nah, salah satunya adanya seorang perempuan, seorang istri bisa mengajukan cerai gugat. Nah, apa bedanya cerai gugat
Persamaannya cerai gugat dan perbedaannya dengan hulu. Persamaannya antara cerai gugat dengan hulu adalah sama-sama bahwa inisiatif perceraian itu datang dari pihak istri. Semuanya sama, baik hulu ataupun cerai gugat sama dari pihak istri. Tapi bedanya adalah kalau di hulu sudah jelas tadi ada aspek iwatnya atau ada aspek tebusannya yang harus disediakan oleh istri kepada suami untuk dibayarkan kepada suami. Sedangkan dalam cerai gugat itu tidak sama sekali ada kewajiban menyediakan iwat. Ya, karena memang prosesnya itu berasal dari adanya laporan, adanya gugatan. Di mana istri menganggap suaminya sudah tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai suami yang baik, tidak lagi menafkahi, tidak lagi mengayomi, tidak lagi mengasuh anak dengan baik dan lain sebagainya. Sehingga dia merasa pernikahan ini tidak bisa diteruskan. Dan itu ada medianya, ada ruangan untuk dilakukan upaya-upaya hukum. Yaitu adanya cerai gugat bisa mengakomodir adanya kendala dari sisi keharusan menyediakan iwat. Nah, jadi seperti itu ya gambaran umum saya mengenai materi hulu yang karena memang ada kendala pada apa suasana di tempat saya sehingga saya katakan tadi mungkin tidak bisa dilanjutkan karena faktor cuaca. Jadi saya mohon maaf mungkin hari ini tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena adanya kendala situasi yang tidak memungkinkan. Karena biasanya sih ya, kalau tidak salah waktu pertemuan keberapa itu di HKID juga di saat atau mungkin sebelum mulainya kuliah itu sudah terjadi masalah. Cuacanya anginnya kencang segala macam tiba-tiba lampunya padam, listriknya mati. Jadi mengganggu sekali, sangat tidak kondusif. Maka dari itu, ini mumpung masih sempat bisa ada live, jadi saya sampaikan mohon maaf kalau mungkin tidak bisa maksimal dalam menyampaikan materi tentang hulu hari ini. Jadi saya mohon maaf ya karena tidak ada Iya Pak, waktu yang cukup karena keterbatasan situasinya. saya juga minta maaf Pak. Ya. Oke baik, selebihnya nanti bisa kalian baca sendiri di modul yang sudah saya sediakan, sudah saya upload sejak kemarin, mungkin tadi pagi ya. Dan absensi hari ini sudah masuk ada 22 orang ya, ada 22 orang. Dari total yang masuk hari ini 19. Oke. Kalau di daerah Banten sekarang situasinya gimana? Apa sama-sama hujan atau cerah? Angin ribut Pak di sini Pak. Daerah mana itu? Panas banget, Pak. Serang panas. Curug. Daerah Serang Curug panas. Pak. Serang Angin panas. ribut halilintar ayu. Serang panas, Pak. Kalau di Pandeglang? Pandeglang Panas, mah Pak. adem. Pandeglang adem. Pandeglang adem Pak, dekat gunung Pak. Sumber Pandeglang air. banjir. Bekasi banjir Pak, Bekasi. Ya sudah, oke lah ya. Baik, Pandeglang saya macet, kira- Pak. saya kira itu ya untuk hari ini. Terima kasih. Dan mohon maaf atas tidak maksimalnya perkuliahan hari ini. Saya berharap semua bisa berjalan lancar. Dan nanti insya Allah tanggal 15 Desember bulan depan Puas. kita akan mengadakan UAS. Dan semoga tidak ada perubahan jadwal. Amin Pak, amin. Biar Dan guru-guru libur. semoga nanti menghadapi UAS kita bisa maksimal dan bisa mengikuti dengan Amin ya Allah. tanpa ada kendala apapun ya. Amin. Oke, baik, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.